Sebenarnya pertanyaan itu banyak ya Teh ya. Betul sekali. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman netizen. Tetapi kali ini kita di random ya Teh ya pertanyaannya. Iya betul sekali. Kira-kira ada berapa pertanyaan Teh yang akan Kira-kira ada bahas kali ini gitu? sekitar 5 pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Tentunya akan kita bahas secara jelas, dikupas dan dituntaskan pertanyaannya. Dituntaskan Betul. ya Teh. Iya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Netizen, kembali lagi bersama saya Puput. Dan saya Siti Saida. Kita kembali di program Q&A ngaji online Islam yang rahmah menyapa dengan ramah. Ya, senang sekali hari ini kita bisa kembali menyapa teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Tentunya di acara kesayangan kita yang akan tayang setiap hari Rabu pukul 7 malam. Ya, di mana aja Teh? Di semua sosial media PWNU Jawa Barat. Ya. Dan senang sekali hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman semuanya. Baik. Sebenarnya pertanyaan itu banyak ya Teh ya. Betul sekali. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman netizen. Tetapi kali ini kita di random ya Teh ya pertanyaannya. Iya betul sekali. Kira-kira ada berapa pertanyaan Teh yang Kira-kira ada bahas kali ini gitu? Sekitar 5 pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Tentunya akan kita bahas secara jelas, dikupas dan dituntaskan pertanyaannya. Dituntaskan ya Teh. Iya, dan hari ini kita akan membahas pertanyaan dari teman-teman, tentunya bersama narasumber yang sudah kita persiapkan. Betul ya Teh? Betul sekali. Dan narasumber kita pada hari ini adalah sosok laki-laki yang sangat inspiratif. Beliau adalah seseorang yang sangat mumpuni di bidangnya. Kemudian beliau juga sudah menyandang gelar doktor pada usia 27 tahun. Keren loh Teh. 27 tahun sudah menyandang gelar doktor loh Teh. Betul, kalau di rumah teman-teman 27 tahun masih nganggur, ini 27 tahun sudah menyandang gelar doktor. Luar biasa ya Teh. Luar biasa. Udah nikah sekali. belum Teh? Kita tanya nanti. Nah, dan selain sudah menyandang gelar doktor di usia muda, beliau adalah sekretaris Lembaga Basuh Masail di PWNU Jawa Barat dan juga sekretaris Masjid PWNU Jawa Barat. Wah, keren. Penasaran nggak? Penasaran banget Teh. Okay. Langsung panggil atau nanti aja Teh? Sekarang dong, masa nanti. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah penasaran? Sudah penasaran dong. Kita akan panggil, inilah dia narasumber kita. Nah, ini dia narasumber kita hari ini, Kang Ramdan. Apa kabar Kang? Baik, sehat. Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Sibuk apa hari ini? Sibuk ngisi pengajian aja. Alhamdulillah, sibuk ngisi. Alhamdulillah. Selalu sibuk mengisi pengajian. Mohon tebar manfaat kepada sesama manusia. Amin, Betul begitu ya Kang Ramdan. Kang Ramdan, hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman netizen yang sudah banyak sekali. Tapi kali ini kita hanya akan membahas beberapa pertanyaan saja. Insya Allah. Kira-kira sudah siap Kang Ramdan? Insya Allah kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya PR-kan aja ke rumah. PR-kan saja kalau tidak bisa. Insya Allah semuanya akan dijawab secara tuntas. Ya. Baik, pertanyaan pertama Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari nama akun Suci Nurbayani dengan pertanyaannya, bagaimana caranya kita meyakini bahwa kebijakan ulama adalah yang terbaik? Gimana tuh Kang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi kamala nihayata li kamalika wa adi kamaliha ma ba'd. Bagaimana cara kita meyakini ulama sebagai kebijakan yang baik atau Iya, betul Kang. Yang pertama, bahwasanya kebaikan atau yang maha baik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jaminan ulama itu adalah sebagai pewaris Nabi. Al ulama'u warathatul anbiya. Jadi seseorang bisa yakin dan tidak yakin itu tergantung pengetahuannya, tergantung ilmu yang ia miliki. Kalau misalkan dia kurang pengetahuan, bisa jadi kepada ulama tidak percaya, bisa jadi bahkan malah menjelek-jelekan ulama. Gitu. Kendati demikian, yang harus kita pahami bahwasanya kenapa kita mesti meyakini pendapat ulama itu baik. Tentu kita juga harus mengetahui yang dimaksud dengan ulama itu apa. Itu karena bisa jadi orang yang nggak ngaji nggak apa-apa, karena memang dia public figure, hanya pakai udeng, sorban, gamis, tiba-tiba besoknya jadi ulama. Itu nggak instan. Yang pertama, pengertian ulama itu kalau di Indonesia sudah menjadi bahasa serapan, karena ulama itu pengertiannya adalah para alim, gitu kan, orang-orang yang berilmu. Jadi kalau secara umum pengertian secara bahasa ya orang yang ahli dalam bangunan disebut alim dalam bangunan, gitu kan. Orang yang ahli dalam berbisnis disebut alim dalam berbisnis, gitu. Orang yang alim di dalam infrastruktur atau apapun bangunan seperti apapun ya dia alim ulama dalam bangunannya. Jadi masing-masing memiliki kompetensi di dalam bidangnya, itu disebut ulama juga. Nah, mungkin yang dimaksud dalam pertanyaan itu adalah ulama agama, ulama dalam pengertian ilmu agama. Nah, di sini di dalam kitab Nasihatul Diniyah juga sudah dijelaskan bahwasanya ulama itu ada ulama yang ada ulama yang al-hadi atau ulama yang baik gitu. Ulama yang buruk juga ada ulama yang baik. Enggak serta-merta setiap ulama itu memiliki kebaikan yang tak terbantahkan, enggak seperti itu. Ada juga ulama ulama al-mukhalid atau disebut dengan ulama yang senantiasa dia mencampur adukan kebaikan dan keburukan gitu. Maka itu juga dikatakan dengan ulama. Kendati demikian, maka kita harus paham juga, harus cerdas juga ulama mana yang mesti kita ikuti. Nah, kalau di kita di NU kan jelas, ulama memiliki sanad yang jelas, gurunya siapa dan kepada siapa, nyambung kepada Rasulullah SAW. Termasuk juga ulama itu bukan hanya ulama yang masih hidup, tapi ulama yang sudah wafat meninggalkan karyanya yang abadi sampai saat ini menjadi rujukan warga Nahdiyin di dalam beramaliyah, gitu kan. Nah, itu sementara pengertian daripada ulama itu. Karena ada ulama ulama dunia disebutnya, ada ulama ul akhirah yang mana dia dalam berkifrahnya hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kendati demikian, kita tidak punya hak untuk menilai ulama gitu. Karena untuk menilai ulama itu ya harus ulama lagi, jangan oleh orang awam. Orang awam menilai ulama ya bisa jadi salah atau banyak salahnya, bahkan hanya membenci ulama. Yang selanjutnya yang kita harus pahami adalah dan kita yakini bahwa ulama itu benarnya dan harus kita hormati karena dilegitimasi oleh Rasulullah SAW, al ulama'u warathatul anbiya. Nah, gitu sementara yang saya sampaikan. Oh gitu ya Kang. Di sini Kang takutnya teman-teman masih ada yang bingung terkait pertanyaan yang tadi. Kenapa sih kita itu harus mengikuti ulama, nggak langsung ke Al-Quran dan hadis saja gitu Kang? Bisa diperjelas lagi nggak Kang? Begini, emangnya ulama mengikuti siapa? Ya kan? Ulama itu tentu menjalankan aturan yang sudah termansus di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau kita tidak memiliki alat seperti para ulama, ingin kembali langsung kepada Al-Quran dan hadis, sementara Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, dengan demikian pun hadis ada hadis yang bermaknanya am, ada khos gitu kan. Ditakutkan atau dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam
kesesatan atau dalam gagal faham. Karena Syekh Al-Qurafi itu menyampaikan di dalam kitab Al-Furuq, wal jumudu alal mankulat abadan dolalun fiddin. Stagnan dalam teks itu akan mengakibatkan kesesatan di dalam memahami agama. Oleh karenanya kita bukan tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Kita itu mengikuti Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman ulama yang lebih paham terhadap Al-Quran dan hadis. Lah kalau misalkan seseorang tidak belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, syorob, bade, bayan, ma'ani, mantek gitu kan, ilmu usul fikih, ilmu tafsir, mustalah hadis seperti ada hadis mutawatir, ahad gitu kan, ajiz, gharib, terus ada marfu, mauquf, maktu, itu dalam hadis. Kalau tidak paham seperti itu ya kita bisa gagal paham juga terhadap Al-Quran dan hadis itu sendiri. Apalagi tidak belajar usul fikih. Tentang usul fikih itu berbicara masalah am, khos, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan dan sebagainya. Nahwu syarab itu belajar bab qalbi, mubtada, khobar, naibul fa'il yang seperti itu. Kalau tidak bisa atau tidak punya alat seperti itu, nanti dalam memahami Al-Quran dan hadis hanya terjemahnya saja. Memahami terjemahnya saja itu sangat dikhawatirkan. Sekali lagi gagal paham atau salah paham. Gitu. Tiba-tiba besoknya jadi ulama gitu kan. Kalau logikanya seperti ini aja sederhana. Saya itu tidak pernah sekolah di kedokteran. Saya pergi ke toko buku, beli saya buku tentang medis lah, pengobatan. Saya baca satu hari, saya ternyata tahu obat batuk ini, obat flu ini, obat sakit gigi ini. Besoknya saya langsung buka plang, saya praktek dokter gigi atau bisa jadi nggak? Dipercaya nggak kira-kira? Nggak akan dipercaya. Nggak akan Kenapa? dipercaya. Orang saya nggak ikut pendidikan kedokteran. Betul. Ulama itu dikader dari mulai kecilnya sendiri, udah dipesantrenkan, udah mengaji kitab-kitab berbahasa Arab dan juga alat-alatnya juga demikian. Dan bergurunya itu bukan hanya saja ngaji dengan logikanya sendiri, tapi guru kepada gurunya lagi kepada gurunya lagi. Jadi insya Allah itu liqo, bertemu. Salah gitu. Dari guru ke satu kepada guru yang sampai kepada kita. Nah bagi kita yang tidak punya kesempatan untuk bersanadkan ilmu, ya paling tidak kita alaikum bimujalasatil ulama. Nah, kita bergaul dengan para ulama, ulamanya ulamaul akhirah yang dimana menyampaikan dakwahnya dengan kedamaian, kesejukan, bukan menyampaikan kebencian atau menyuruh benci kepada orang lain dalam pengertian provokatif, karena provokatif itu adalah perilaku setan. Ya. Setan itu provokatif tapi dia tidak pernah eksekusi perbuatannya, ya kan? Suruh jinah tapi nggak pernah jinah setan itu gitu. Ya. Suruh mabuk nggak pernah mabuk gitu, itu provokatif ya. Jadi ikutilah ulama-ulama yang memang dalam cara mengajak dan menyampaikan dakwahnya itu dengan bil hikmah wal mau'izah, dengan perilaku yang baik gitu kan. Tidak tadi sekali lagi tidak menebarkan kebencian kepada yang lainnya. Jadi kenapa harus kita ulama? Karena ulama lebih paham kepada Al-Quran dan hadis. Ketika kita mengikuti ulama berarti kita mengikuti Al-Quran dan hadis. Tapi ulama yang tadi itu. Ya, Gitu ya. yang menyejukkan tentunya. Iya. Yang mengajak ya, bukan yang mengejek. Iya, yang mengajak. Betul. Baik. Untuk pertanyaan kedua mungkin Teh. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang kedua. Nah, ini dari hamba Allah. Hamba Allah. Pertanyaannya begini, Kang. Maaf saya mau numpang tanya, menurut syara hukum wakaf itu terbagi berapa dan minta penjelasannya. Begitu Kang? Hukum wakaf. Hukum wakaf. Yang pertama kalau berbicara menurut syara, maka hukum syara itu yang kita ketahui dan yang kita fahami di dalam usul fikih manapun hanya ada dua. Yang pertama hukum syara itu ada taklifi, yang kedua hukum syara itu ada hukum wad'i. Nah, hukum taklifi itu ada 5 macam. Yang pertama ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Itu hukum taklifi. Yang kedua ada hukum wad'i, yaitu sebagai penentu terjadinya hukum taklifi tadi. Seseorang bisa jadi wajib atau haram atau mubah atau sunnah itu karena terpenuhinya hukum wad'i. Nah, sekarang berbicara masalah hukum wakaf. Sebelum menentukan hukum wakaf, wakaf itu apa? Itu harus tahu dulu definisi wakaf. Secara gamblang para ulama ahli fikih mendefinisikan bahwa wakaf itu adalah sedekah yang berbentuk harta yang bersifat permanen
dan membekukan pemanfaatannya hanya untuk kegiatan-kegiatan yang dibenarkan oleh syara. Dalam pengertian ketika seseorang sudah melepaskan sebagian hartanya, maka dia tidak boleh menjual atau menggadaikan atau meminjamkan barang tersebut. Itu disebut dengan wakaf. Nah, dasar hukum wakaf itu surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra artinya tidak akan sampai kebaikan sampai kita mau menginfakkan apa yang kita cintai. Setelah turun ayat ini, maka salah satu sahabat yaitu Abu Thalhah langsung mewakafkan kebun kurmanya, yang mana kebun kurma Buraiha itu adalah kebun kurma yang paling dia cintai setelah turun ayat itu. Maka para ulama fikih menjadikan surat Ali Imran ayat 92 ini menjadi dasar hukum adanya wakaf. Itu. Walaupun secara eksplisit, secara tertulis tekstual baik hadis ataupun Al-Qur'an itu tidak ada yang mengharuskan wakaf gitu. Hanya menganjurkan untuk infak saja. Nah, adapun hukum wakaf itu adalah sunnat berdasarkan ijma' para ulama, yang mana ijma' tersebut tentu ijma' pun dikiaskan kepada Al-Qur'an dan hadis gitu. Ya. Jadi hukum wakaf itu adalah sunnah. Selain itu juga kenapa membekukan pemanfaatannya, artinya tidak boleh diperjualbelikan, karena sebagaimana hadis yang sudah masyhur kita kenal, apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali yang 3. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat misalnya, yang kedua adalah sedekah jariyah, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak yang soleh itu dalam pengertian dia menegakkan ajaran-ajaran Allah atau dalam pengertian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu anak yang soleh namanya. Nah, di sana ada statement, ada teks sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, maka itu dimaksudkan oleh para ulama fikih, mensyarahinya adalah yang dimaksud adalah wakaf. Nah, yang perlu kita ketahui, setelah dicontohkan oleh Abu Thalhah termasuk Sayyidina Umar yang pertama kali mewakafkan tanah itu, maka di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji karangan Mustafakhin, Syed Mustafakhin itu mengatakan, wa qala Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i berkata, balagani samanina sahabian, telah sampai kepadaku tentang 80 para sahabat yang mana itu dari golongan Ansor ya. Nah, dia mewakafkan sebagian hartanya. Jadi 80 orang para sahabat dari Ansor itu kebanyakan mewakafkan sebagian hartanya setelah tahu bagaimana fadilah dari wakaf itu sendiri. Maka dengan demikian sekali lagi bahwa hukum daripada wakaf itu adalah sunnah hukum asalnya berdasarkan ijma, dan ijma pun memang dikiaskan kepada Al-Quran dan hadis yang bersifat global itu ya. Ya, berarti fadilah wakaf itu sangat luar biasa ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga dari nama akunnya itu nama yang sama tadi atas nama Suci Nurbayani. Pertanyaannya tuh ini tuh sering sekali dirasakan oleh anak-anak ABG zaman now gitu Kang. Saya pun juga sering merasakan hal tersebut, jadi pertanyaan itu mewakili dari isi hati saya pribadi gitu Kang. Pertanyaannya yaitu bagaimana caranya supaya kita itu tidak mudah tersinggung, kalau bahasa anak-anak sekarang tuh baperan gitu loh Kang. Solusinya itu seperti apa sih Kang menurut Akang? Oh, baperan atau mudah tersinggung ya? Iya, betul. Jadi kalau tersinggung atau baperan itu memang sebuah perasaan yang manusiawi, tapi kalau terlalu baperan juga nggak baik gitu kan. Tinggal merubah sikap saja. Kalau baperannya karena memang kita dihina atau karena kita dibully atau apa gitu kan. Sikap yang pertama adalah beruntunglah Anda menjadi orang yang dihina, karena orang yang menghina Anda itu banyak kekurangannya, atau Anda yang dihina berarti merasa dianggap unggul oleh orang yang menghina Anda itu. Yang kedua, bahagia jugalah orang yang dihina tersebut, dan berpikirnya atau sikapnya adalah bisa jadi Allah mengingatkan kita melalui lisan orang lain. Jadi nggak usah marah-marah juga kepada orang yang menghina kepada kita, karena bisa jadi Allah mengingatkan kita melalui lisan makhluknya itu. Dan yang ketiga, pernah suatu hari Gus Dur dihina itu. Kenapa Gus? Sampean diam aja ketika dihina gitu kan. Ya kalau orang lain menghina saya,
lalu saya nggak menerima, ya hinaan itu akan kembali kepada orang yang menghina. Artinya orang yang menghina itu sama dengan meludah ke langit, pasti akan kembali kepada mukanya sendiri kalau kita tidak membalas hinaan tersebut. Jadi paling tidak itulah yang sikap yang harus kita munculkan kalau kita memang baperan atau banyak disakiti atau pengertian dikecewakan oleh orang. Bisa jadi yang pertama perbaiki sikap kita dalam pengertian bisa jadi orang lain itu sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan makhluknya gitu kan. Yang kedua ya berarti kalau ada orang yang menghina kita atau ada yang memfitnah kita, membuli kita, berarti kita memiliki keunggulan yang dia tidak miliki karena dia iri kepada kita. Gitu. Yang ketiga sikapnya adalah teori Gus Dur tadi, teori meludah ke langit gitu ya. Artinya kalau ada orang yang menghina lalu kita tidak menerimanya dan pengertian tidak membalas hinaan tersebut, maka ludah tersebut akan muncrat ke mukanya sendiri. Itu teori meludah ke langit gitu ya. Mungkin itu resep bagaimana cara kita nggak agar baperan gitu sikapnya. Oh gitu. Berarti Baik, pada jadi intinya kita harus menempatkan baper pada tempatnya. Jadi jangan sampai dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Jadi justru kita harus bangga ya karena betul. ada orang yang apa sih? Kita jangan sakit hati ya kalau misalkan ada yang menjudge kita atau menghina kita, justru kita itu harus bangga ya, bahwa kita itu spesial. Tapi betul jangan ya, Kang? juga bangga dihina. Tapi jangan begitu ya. Baik. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Bambang Wahyu. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kriteria pasangan yang baik menurut Islam itu bagaimana? Kemudian konsep pacaran itu apakah masih layak atau tidak? Dan saya mau minta doa supaya didekatkan jodoh. Nah, Bambang Wahyu dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mewakili perasaan saya. Merasa terwakili ya teh. Gimana nih Kang? Pertanyaan yang tadi sangat berturut-turut itu. Ya, yang pertama Gimana? terkait apa tuh? Jodoh, apa kriteria? Ya kriteria pasangan menurut Islam. Yang pertama sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 3 itu, fankihu ma tabalakum minan nisa, al-ayah ya. Kalau sampai ila akhirihi satu aja belum gitu kan. Apalagi 2, 3, 4 gitu kan. Jadi yang pertama kalau memang ingin menikah, menikahlah dengan wanita yang kamu sukai. Atau ingin menikah dengan pria yang kamu sukai juga. Jangan menikahnya dengan wanita atau pria yang tidak kamu sukai, nanti tekanan batin cinta. Repot nanti ya. Repot Kang. gitu ya. Itu petunjuk daripada Al-Quran. Yang kedua petunjuk dari hadis. Nah, ini sangat masyhur sekali, yaitu tungkahul mar'ah li arba'i khisalin. Nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Yang pertama lima liha, karena hartanya. Yang kedua li jamaliha, berarti bukan pengertian materialistis ya. Yang kedua li jamaliha, karena kecantikannya gitu. Yang ketiga li hasabiha, karena keturunannya gitu, keturunan Fir'aun gitu ya. Jangan sampai turunan Fir'aun. Jangan sampai. Yang keempat li diniha, karena agamanya. Tapi enggak selesai dari sana, Nabi kembali bersabda, fadfar bidzatid taribat yada. Maka lebih selektiflah dalam masalah urusan agamanya, sing paling penting gitu kan. Harta penting, cantik penting gitu kan. Keturunan juga penting, tapi yang paling penting di antara yang penting itu adalah agamanya. Gitu. Karena memang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani itu kan, adunya mataun, dunia ini adalah perhiasan, wa khairu mata'id dunya al-mar'ah sholihah gitu kan. Dunia ini adalah perhiasan dan perhiasan sebaik-baiknya adalah perempuan yang solehah. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang di kanan dan kiri saya juga solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Untuk mengaku soleh itu susah juga, karena Imam Asy-Syafi'i saja nggak mengaku soleh. Berat ya Kang? Berat, karena Imam Syafi'i itu bicaranya seperti ini, uhibbus salihina walastu minhum gitu. Saya itu pecinta orang-orang soleh, tapi saya bukan bagian daripada orang yang soleh. Itu ketawaduan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja sebagai ulama besar tidak mengaku sebagai orang soleh, lah orang yang bukan ulama ngaku-ngaku soleh juga. Itu kalau namanya soleh ya nggak apa-apa kalau namanya soleh gitu, silakan ngaku juga. Sudah jelas ya Kang. Nah, itu jadi perempuan yang soleha adalah sebagai perhiasan dunia yang terindah. Berarti kalau perempuan soleha adalah perhiasan dunia yang terindah, sebaliknya juga
Laki-laki Laki-laki. juga sama. Betul. Kalau tadi tungkahul mar'ah li arba'i khisalin, maka laki-laki pun demikian. Nikahilah laki-laki yang mapan di dalam hartanya Iya. gitu kan. Dan tampan juga kan gitu. Dan juga keturunannya, dan juga yang penting adalah agamanya. Agama, Karena ini berlaku juga untuk laki-laki. Itu. Kenapa perempuan ya? Perempuan juga 4 itu, laki-laki 4 juga. Oke. Nah, kriteria yang lebih rincinya lagi ini Siap. terlebih kepada kultur atau sosial ya. Ya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengingatkan, qala ba'dul Arab, kata Syekh Abdul. Sebagian orang-orang Arab itu berbicara, janganlah kamu menikahin perempuan yang memiliki 6 karakter ini. Yang pertama ananah. Ananah, menganjurkan jangan menikahi orang yang ananah. Iya. Apa itu ananah? Ananah itu perempuan yang banyak mengeluh. Gitu kan? Perempuan yang sulit gitu. Yang banyak mengeluh karena faktor ekonomi, mengeluh karena kurang tampannya suami. Gitu kan? Iya. Mengeluh karena memang harus nyuci piring, harus nyuci baju gitu, harus ngepel gitu. Janganlah kamu menikahi orang yang ananah. Ini kata orang Arab nih. Iya. Ya. Kalau orang Sunda ya silakan aja kalau suka, cuman hindari aja. Kalau kuat ya silakan, nggak apa-apa. Ini bukan larangan yang haram ya, bukan. Iya. Hanya anjuran jangan menikahi yang seperti itu. Yang kedua, jangan menikahi perempuan yang mananah, gitu kan. Yang ketiga, jangan menikahi perempuan yang hananah. Nah, kalau hananah itu perempuan atau wanita yang senantiasa mengharapkan bersetubuh dengan suami orang lain, atau bahkan menghayal atau bahkan ingin anak dari laki-laki lain dari selain suaminya, itu Nauzubillah, hananah. ya. Jadi ketika bersetubuh dengan suaminya, menghayal dengan suami itu namanya hananah, gitu kan. Ada juga mananah, tadi itu kan ananah. Terus mananah, kalau mananah itu perempuan yang senantiasa melihat-lihat, yang suka shopping itu. Nah, ya, kalau dan pengertiannya yang suka melihat-lihat lalu menuntut kepada suaminya untuk membelikan. Padahal ya kalau mampu ya silakan, kalau tidak mampu ya hindari perempuan itu. Iya. Itu yang mananah itu. Ada juga yang hadaqah. Nah, perempuan yang hadaqah itu perempuan yang suka seling marah-marah karena faktor makanan gitu kan, karena mungkin karena baiknya ekonomi suami, karena sering mengeluh juga gitu. Iya. Atau perhitungan lah bahasanya, perhitungan. Saya ini berbuat ini untuk kamu gitu kepada suami. Oh, iya. Jadi hitungan sama suami itu, kerja itu Apa-apa dihitung ya? Ya dihitung, itu hitungan. Dan juga hindari menikah dengan perempuan yang barokoh. Ya, barokoh itu perempuan yang senantiasa habis waktunya 24 jam untuk bersolek. Gitu. Itu barokoh namanya. Nah, ada juga syadakoh. Bukan sodakoh. Syadakoh artinya perempuan yang sangat bawelnya luar biasa, itu hampir nggak ada kesempatan untuk berhenti ngomongnya itu. Waduh. Dikit-dikit itu sama suami terus gitu kan. Ngomel gitu, itu syadakoh. Jadi rincinya hindari perempuan itu. Tapi kalau nggak ada ya sing penting jadi suaminya harus kuat juga. Sabar. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Yang penting suaminya kuat ya, Kang. Suami kuat sebagai ladang amal. Pun sebaliknya demikian gitu kan. Dan pengertian 6 hal ini juga ketika seorang calon atau seorang perempuan ingin mencari calon suami, jangan juga yang memiliki 6 karakter ini juga. Ya, hindari itu. Itu sementara kriteria calon pasangan ya. Oke. Nah, paling tidak begini sajalah bagi suami yang mau menikah dengan seorang, bagi laki-laki yang kalau bagi suami berarti yang kedua kalinya nikahnya. Waduh. Bagi seorang laki-laki atau bujang gitu ya mau menikah, tinggal satu pertanyaan yang saya sarankan, lontar saja kepada seorang perempuan, siap nggak Anda hidup miskin gitu kan? Itu mungkin bagi perempuan sulit menjawabnya. Betul sekali. Sulit. Saya mending bahagia sama-sama saja. Ya kan? Siap miskin nggak? Nggak kan? Ya, kalau perempuan sudah siap miskin, apalagi kaya. Karena sebaik-baiknya suami itu tidak akan menyengsarakan istrinya. Jadi jangan takut miskin lah. Yang penting cukup aja lah. Maka cari suami itu jangan terlalu idealis, cukup tampan, kaya, soleh, pinter, baik, itu aja. Yang penting semuanya cukup, semuanya tercukupi. Ya, itu tentang kriteria ya. Kriteria. Ya. Yang tadi kemudian bagaimana konsep pacaran? Itu masih apa tadi tuh? Pertanyaan itu tuh suka ada ya Teh ya.
pacaran itu masih layak atau tidak konsep pacaran itu? Pacaran gitu. Pacaran itu Apa sih pacaran itu? ya harus definisinya dulu. Ya. Pacaran itu bahasa Indonesia, kalau di bahasa Arab kan itu namanya tawadud. Saling menyayangi, saling mengasihi. Jadi dalam pengertian, kalau mau ditanya hukum pacaran, definisi pacaran adalah saling menyayangi dan mengasihi, jangan langsung menjas itu haram. Itu. Tinggal ditanya dulu, pacarannya kapan gitu. Oke. Ya. Iya, iya. Ya. Pacarannya sebelum akad atau setelah akad. Karena pengertian dari pacaran kalau diadopsi ke dalam bahasa Arab, diserap bahasa Arab adalah tawadud, saling menyayangi, Ya. saling mencintai, saling mengasihi. Nah, kalau itu dilakukan sebelum akad nikah, ya bisa jadi haram karena belum waktunya. Oke. Karena sesuai dengan surat An-Nisa Ya. ayat itu ya, wala taqrabuz zina itu. Itu, ya. Nah, kalau sudah menikah ya wajib itu pacaran. Ya, saling menyayangi, saling mengasihi. Jadi kalau tanya hukum pacaran, bagaimana hukum pacaran? Kapan pacarannya? Itu. Jadi harus tahu dulu waktu Ya. fokusnya kapan. Sebelum menikah atau sesudah menikah? Iya. Kalau sebelum jadi haram, kalau sesudah harus. Wajib itu. Oke, wajib. Ya. Karena untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kan. Iya betul. Betul banget. Berarti berpacaranlah setelah menikah. Nah, itu. Oke. Lebih romantis dan Lebih lebih, romantis. apa teh, bebas ya teh. Enggak tahu saya. Katanya sih. Mungkin kata Kang Ramdan begitu ya. Iya, Kang, sudah betul. menikah, Kang? Ya sudah. Alhamdulillah ya Allah. Doakan kita, Kang ya. Amin, amin, amin. Oke. Selanjutnya yang tadi, minta doa Didoakan. didekatkan jodoh. Sebentar Kang, saya rekam dulu ya. Ya. Baik, ini minta doa didekatkan jodoh. Menurut saya perlu diklarifikasi pertanyaannya. Oke. Kalau didekatkan itu nggak dimiliki. Gitu. Oh iya. Betul. Ya seperti sampean itu kanan kiri saya itu Iya. dekat gitu. Tapi kan nggak bisa saya miliki. Oh betul. Itu kan. Berarti pertanyaannya tolong itu dirubah Direvisi itu. lagi ya, Teh. Jangan didekatkan jodoh Ingin tapi mendapatkan jodoh, gitu. mendapatkan jodoh. Ini mendapatkan Mendapatkan jodoh jodoh. yang Ya. solehah Ya, gitu kan, bagi calon suami yang soleh, bagi calon istri gitu kan. Sederhana sih doanya, nggak banyak-banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu itu. Satu aja cukup. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah itu, ya Allah berikanlah kepada kami, semoga Engkau memberikan kepada kami, jangan berikanlah itu terlalu kurang bagus ya bahasanya. Jadi ya Allah, Rabbana atina, semoga Engkau berkenan memberi kepada kami itu al hasanah, Siti Nur Hasanah gitu. Ya. Oh iya, oke. Ya. Karena salah satu tafsir daripada al hasanah di sana itu adalah istri solehah. Oh, iya. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia itu salah satunya adalah mendapatkan istri yang solehah. Karena itu kebaikan dunia kan. Iya. Iya, betul. Terkadang ini doanya doa sapu jagat itu tidak dipahami secara universal, tapi kalau dipahami secara rinci satu-satu ya hasanah itu sangat baik, banyak sekali. Iya. Di antaranya adalah istri yang Soleha. ya Allah, semoga Engkau berkenan kepada kami memberikan pasangan yang solehah atau yang soleh gitu kan. Bacalah itu sebelum tidur sampai tidur nyenyak gitu. Tapi Jangan dalam lupa. hatinya, ya di dalam hatinya menekankan dirinya itu adalah ya Allah, hasanah di sini yang maksud adalah Siti Nur Hasanah atau siapa lah gitu, yang saya inginkan gitu. Ya, jadi dibaca sebelum tidur Ya. sampai tertidur. Sampai Atau terlelap. yang lebih khusus lagi ada, cuman ya nanti kalau ini disebar. Kalau yang mau kalau Bambang Wahyu mau yang lebih khusus bisa nanti di Japri ya bisa. Atau nanti bisa kita nanti kirim nomor di bawah ini nih nanti. Nanti kita bisa perdalam lagi mengenai Mangga ya buat mengenai jodoh. teman-teman ya, teman-teman saya nih kanan kiri juga kalau berdoa amalkan saja itulah. Siap. Insya Allah nggak akan Kang. lama itu. Insya Allah. Amin ya Karena Allah ini ya Amin, Ta'ala. amin. testimoninya banyak yang laporan kepada saya, alhamdulillah dikabul ya. Sampai yang dikabul kok saya enggak, karena saya udah ada. Ya itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas. Tentunya dengan Kang Ramdan tadi sudah dibahas dan dijawab secara jelas. Dan untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, nanti kita akan jawab di episode selanjutnya. Ya, sebelum kita tutup acara kita hari ini, apakah ada pesan-pesan Kang Ramdan untuk generasi muda kita? Ada sedikit aja. Boleh, silakan. Saya pesan kepada teman-teman generasi muda, hari ini menjadi penentu teman-teman untuk masa yang akan datang. Itu aja dari saya. Jadi Ya. keadaan kamu hari ini menentukan masa yang akan datang. Terima kasih.
Ya, dan ada satu jawaban tadi yang saya sangat ingat dan saya catat di memori dan di handphone saya, yaitu nanti kalau kita mau tidur, sebelum tidur selain kita baca doa sebelum tidur, tambahkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan saya mendapatkan jodoh yang baik. Itu ya. Benar betul kan? Betul sekali. Nah, teman-teman semuanya yang belum dijawab pertanyaannya, jangan khawatir karena pertanyaan teman-teman semuanya akan kita jawab nanti di tayangan selanjutnya. Oke, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum follow IG-nya di @pwnujabar dan juga Facebook-nya NU Jabar Online dan juga YouTube-nya NU Jabar Channel. Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa hari Rabu jam 7 malam saksikan program Q&A ngaji online Islam yang Rahmah menyapa dengan ramah. Dan akhirnya saya Puput dan saya Siti Saida bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.